Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnia Aswati dengan NIM B1B1200097, kelas B Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Di sini saya akan menampilkan sekaligus menjelaskan materi bab 3 tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Poin 1, proses manajemen strategis. Proses perencanaan manajemen. 1. Penetapan tujuan. 2. Membuat ramalan. 3. Menentukan alternatif Anda. 4. Serta menerapkan dan mengevaluasi rencana Anda. Selanjutnya, rencana strategis. Rencana strategis adalah rencana perusahaan mengenai bagaimana mereka akan menyesuaikan kesempatan dan ancaman eksternal untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategi adalah jalan tindakan. Selanjutnya, proses manajemen strategis. Manajemen strategis atau strategi manajemen adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategis organisasi. 8 langkah dasar dalam proses manajemen strategis meliputi: langkah 1, bertanya, di mana kita berada sekarang? Langkah 2, mengukur situasi, melakukan audit eksternal dan internal. Langkah 3, menciptakan opsi strategis. Langkah 4, meninjau opsi strategis. Langkah 5, membuat pilihan opsi strategis. Langkah 6, menerjemahkan menjadi sasaran. Langkah 7, menerapkan strategi. Langkah 8, mengevaluasi kinerja. Poin 2, jenis-jenis strategi. Pertama yaitu strategi korporat. Strategi tingkat korporat meliputi diantaranya strategi diversifikasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, ekspansi geografis, dan konsolidasi. Kedua, strategi kompetitif. Strategi kompetitif utama meliputi kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan value share. 3. Strategi fungsional. Strategi fungsional mencerminkan kebijakan departemental spesifik yang dibutuhkan untuk mengeksekusi strategi kompetitif bisnis. Selanjutnya, peran manajer dalam perencanaan strategis. Manajer departemen memainkan peran penting dalam perencanaan strategis dalam hal memikirkan rencana strategis, merumuskan strategis fungsional atau departemental pendukung, dan tentu saja melaksanakan rencana perusahaan. Perencanaan strategis adalah penting bagi semua manajer. Semua keputusan personel dan keputusan manajer lainnya harus konsisten dengan sasaran yang turun dari rencana strategis keseluruhan perusahaan. Sasaran-sasaran tersebut membentuk sebuah hierarki yang dimulai dari sasaran strategis keseluruhan presiden, seperti mengadakan pendapatan penjualan menjadi 16 juta dan disaring turun menjadi apa yang perlu dilakukan setiap manajer secara individual untuk mendukung sasaran perusahaan secara keseluruhan. Poin 3, manajemen sumber daya manusia strategis. Pertama, manajemen sumber daya manusia strategis adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Selanjutnya, strategi sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia spesifik yang digunakan manajer untuk mendukung sasaran strategis mereka. Shanghai Portman Hotel dan Albertsons Markets adalah dua contoh dari perencanaan sumber daya manusia strategis. Yang lainnya adalah penggunaan konsultan sumber daya manusia untuk meningkatkan market dan akuisisi, misalnya untuk mengelola biaya transaksi tersebut dan menyejajarkan total imbalan yang dibutuhkan untuk entitas baru tersebut. Alat-alat
manajemen sumber daya manusia strategis. 1. Peta strategi. 2. Kartu skor sumber daya manusia. 3. Papan instrumental digital. Poin 4. Metrik sumber daya manusia dan benchmarking. Pertama, manajer perlu menggunakan metrik sumber daya manusia dan benchmarking sebelum mengambil keputusan. Metrik sumber daya manusia ilustrasi meliputi jumlah jam pelatihan, produktivitas per karyawan, dan keputusan pelanggan atau via survei pelanggan. Selanjutnya, manajer perlu melakukan benchmarking terhadap hasil-hasilnya. Selanjutnya, membandingkan perusahaan berkinerja tinggi dengan perusahaan Anda sendiri untuk memahami apa yang membuat mereka lebih baik. Selanjutnya, jenis-jenis metrik. Pertama, masa jabatan karyawan. Kedua, biaya per perekrutan. Ketiga, tingkat perputaran keseluruhan tahunan. Poin 5. Sistem kerja berkinerja tinggi. Pertama, sistem kerja berkinerja tinggi adalah sekumpulan kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang mempromosikan efektivitas organisasi. Metrik sumber daya manusia atau ukuran kuantitatif terhadap sejumlah aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti perputaran karyawan adalah kritis dalam menciptakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia berkinerja tinggi. Hal ini karena metrik tersebut memungkinkan manajer untuk melakukan benchmarking pada praktik mereka sendiri terhadap praktik dari organisasi yang berhasil. Itulah yang dapat saya jelaskan terkait materi bab 3. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.